Katabolisme adalah serangkaian reaksi kimia dalam tubuh yang bertujuan untuk mengurai molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, sehingga melepaskan energi yang diperlukan untuk berbagai proses biologis. Proses ini umumnya terjadi dalam metabolisme organisme di mana nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Katabolisme glukosa khususnya merujuk pada proses penguraian glukosa, yaitu bentuk utama karbohidrat, untuk menghasilkan energi. Glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh manusia dan banyak organisme lainnya. Proses katabolisme glukosa terutama terjadi dalam proses respirasi seluler, di mana glukosa diuraikan menjadi produk akhir berupa energi yang disimpan dalam bentuk ATP, yang kemudian digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas seluler, termasuk sintesis molekul-molekul penting, kontraksi otot, dan transmisi sinyal saraf. Selanjutnya ada uji karbohidrat. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat yang ada pada sumber makanan, kita dapat melakukan berbagai macam analisis atau uji sampel bahan makanan tersebut seperti uji Molis, uji iodin, tes Barfoot, tes Seliwanov, dan uji Benedict. Yang pertama ada uji Molis. Pada uji ini dapat menganalisis semua jenis karbohidrat yang ada pada bahan makanan yang diuji. Pada tes ini, bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan menghasilkan reaksi berwarna keunguan. Dalam reaksinya, gula akan bereaksi dengan alkana dalam lingkungan asam, kemudian akan membentuk warna ungu pada turunan struktural. Yang kedua ada uji iodin, mengambil prinsip sifat serap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa dan membentuk heliks. Ruang antara heliks ini mampu menampung iodin. Jika sumber bahan makanan mengandung karbohidrat, akan menunjukkan reaksi biru keunguan. Yang ketiga ada tes Barfoot. Tes ini bertujuan untuk menguji kandungan gula produksi atau monosakarida dalam bahan makanan. Pada sampel yang positif mengandung monosakarida, maka larutan reaksinya akan menimbulkan endapan pada larutannya. Yang keempat ada uji Seliwanov. Pengujian karbohidrat dengan metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan makanan yang sudah terbentuk cair dan reagen Seliwanov dalam tabung reaksi. Selanjutnya, tabung reaksi tersebut akan dididihkan selama 30 detik. Jika muncul warna merah, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Yang terakhir ada uji Benedict. Uji Benedict bertujuan untuk mengetahui kandungan gula pereduksi pada bahan yang mengandung gula pereduksi ini ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna hijau, merah, orange, atau merah bata serta adanya endapan. Tahap reaksi katabolisme glukosa. Yang pertama, glikolisis. Glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat di dalam sitoplasma sel. Proses ini menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Yang kedua, oksidasi asam pirufat. Pirufat diubah menjadi asetil CoA di dalam mitokondria. Proses ini menghasilkan CO2, NADH, dan satu molekul ATP per siklus. Yang ketiga, siklus asam sitrat atau TCA. Asetil CoA memasuki siklus asam sitrat di dalam mitokondria, menghasilkan NADH, FADH2, CO2, dan sedikit ATP. Dan yang terakhir, respirasi aerobik. NADH dan FADH2 dari tahap-tahap sebelumnya digunakan untuk menghasilkan ATP melalui rantai transport elektron dan fosilasi oksidatif di dalam membran mitokondria. Ini merupakan tahap yang paling menghasilkan energi dan CO2 serta air merupakan produk akhirnya. Dapat disimpulkan bahwa proses katabolisme glukosa menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel-sel tubuh. Energi ini terutama dihasilkan dalam bentuk molekul adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan sumber energi utama untuk berbagai proses seluler. Pada sampel, kami menggunakan nasi dan kentang sebagai sumber karbohidrat. Kandungan karbohidrat dalam nasi terdiri dari dua jenis pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Pati adalah polimer glukosa yang merupakan rantai panjang molekul glukosa yang saling terhubung. Secara umum, nasi mengandung sekitar 28-29 gram karbohidrat per 100 gramnya. Sedangkan pada kentang, sekitar ukuran sedang mengandung sekitar 37 gram karbohidrat per 100 gramnya.